Tentukan nilai tangen X jika sin X kurang dari sama dengan 0 dan X berada pada kuadran 4. Dari persamaan cos kuadrat X ditambah 7 sin kuadrat X dikurangi 5 cos 90 derajat kurangi X sama dengan 5. Adalah menyamakan perbandingan trigonometri dari cos kuadrat X plus 7 sin kuadrat X min 5 cos 90 derajat min X sama dengan 0 menjadi semuanya sin, ya. Semuanya sin. Dan nanti kita menggunakan identitas trigonometri. Ide kita adalah merubah cos kuadrat X ini menjadi 1 min sin kuadrat X. Karena kita tahu teman-teman bahwasanya sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kita tulis ulang 7 sin kuadrat X min 5 sin ya X. Kenapa 5 sin X, teman-teman? Karena kita tahu di kuadran 1 bahwasanya cos 90 min X itu adalah sin X. Berikutnya adalah kita membuat sederhana sehingga menjadi 6 sin kuadrat X min 5 sin X min 4 ya. Kenapa min 4 teman-teman? Kita setiap ruas dikurangi dengan 5. Atau mungkin dalam bahasa cepatnya 5-nya pindah ruas ke sebelah kiri sehingga jadi min 5. 1 kurang 5 jadi min 4. Lalu kita faktorkan menjadi 3 sin X min 4 dikali 2 sin X plus 1. Ingat teman-teman, yang seperti sudah dikemukakan sebelumnya bahwasanya rumusnya ya, luar kali luar, dalam kali dalam sama dengan tengah-tengah. Maka sin X ini adalah 4/3. Atau sin X juga adalah min 1/2. Nah, di sini teman-teman kita perhatikan dari soalnya, yang diperlukan itu adalah sinnya kurang dari sama dengan 0 dan berada pada kuadran 4. Ingat, kuadran 4 itu sinusnya adalah negatif ya. Maka untuk sin 4/3 itu tidak memenuhi. Dan yang memenuhi adalah sin negatif setengah. Lalu teman-teman, untuk menentukan nilai tangennya, kita menggunakan ilustrasi segitiga siku-siku ya, dengan sudut X. Sin itu apa sin teman-teman? Sin itu adalah depan per miring ya, 1/2 dengan menggunakan Pitagoras. Mencari sisi yang sampingnya adalah tinggal yang miring dikuadratkan dikurangi yang di depannya sehingga ketemulah akar 3 teman-teman ya. Nah, dari sini udah sangat jelas teman-teman ya. Untuk menentukan nilai tangen, apa tuh tangen teman-teman? Ayo, apa tuh tangen? Ayo, apa tuh tangen? Oke, desa. Ya, desa, depan, samping. Depannya berapa teman-teman?
adalah 1 dan sampingnya adalah akar 3. Ya, kita rasionalkan sehingga menjadi 1/3 akar 3. Oke, kita kembali ke perintah soalnya, teman-teman. Di sana diminta nilai tangen yang berada pada kuadran 4. Nah, karena ada di kuadran 4, kita tahu dong, tangan itu di kuadran 4 adalah semua cintaku. Atau asal saya tahu caranya sehingga di kuadran 4 itu adalah bernilai negatif ya, teman-teman ya, bernilai negatif. Ya, otomatis nilai tangen dari X ini adalah ya, min 1/3 akar 3. Oh ya, teman-teman, pas ketika buat ilustrasi tidak usah dulu dibawa tanda negatifnya ya. Oke, itu untuk nomor 1. Berikutnya untuk nomor 2, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini ya. Kita satu persatu diuraikan untuk 2 sin X min akar 2. Nah, kita pindahkan ruas, mohon maaf ya, ini mungkin bahasa kurang bagus. Ya, akar 2-nya ke sebelah kanan, jadi plus, maka sin X itu sendiri adalah 1/2 akar 2. Kita tahu, teman-teman, 1/2 akar 2 itu adalah sama dengan sinus 45 ya. Karena kita diminta dalam bentuk radian, kita buat sin 45 ini 45-nya kita buat ke dalam radian sehingga menjadi sin. Ya, gimana caranya nih? Tinggal 45 dibagi 180 jadi 1/4 pi, teman-teman ya. Jangan lupa tuh ya. Jadi pi itu bernilai 180. Nah, kita jangan lupakan rumus sinus. Kita pecah menjadi 2 perumusan. Untuk yang pertama, X sama dengan pi per 4 ditambah K kali 2pi, teman-teman ya. Oke, ketika K-nya 0, kita bisa menemukan nilai X, yakni adalah pi per 4 atau 45 derajat. Berikutnya rumus yang kedua, jangan lupa. Nah, ini kadang-kadang suka tertukar dengan rumus kosinus ya. Kalau rumus sin itu adalah 180 dikurangi sudut atau pi kurangi pi per 4. Nah, kalau untuk kosinus adalah ya min sudut itu ya, min sudut itu. Jadi jangan lupakan rumusnya. Nah, ini suka terbalik teman-teman di sini. Suka pada lupa rumusnya ya. Nah, pi per 4, pi dikurangi pi per 4 itu adalah 3/4 pi ya, teman-teman. Silakan boleh disamakan penyebutnya ya. Pi itu dibuat jadi 4 pi per 4 ya. Nah, ketika K-nya 0, maka ketemulah nilai X-nya yaitu 3/4 pi. Atau setara atau identik di kuadrat 135 kuadrat. Maka himpunan penyelesaian untuk yang persamaan pertama ini adalah pi per 4 dan juga 3 pi per 4. Nah, sekarang kita coba kita ganti dulu warna ya. Oke, untuk yang keduanya, akar 2 plus 2 cos X sama dengan 0. Ya, sama kita uraikan juga ya. Dan nanti langsung, mohon maaf, mungkin saya agak sedikit cepat ya. Ada proses yang terlewatkan. Jadi langsung nanti dipindah ruaskan ya. Mohon maaf teman-teman ya. Istilah pindah ruas itu secara konsep matematika sebenarnya sih kurang
bagus, tidak sesuai ya. Tapi barangkali ini lebih kepada cara-cara menjawab mungkin barangkali ya dianggap tidak masalah ya, cuman saya katakan itu tidak bagus dan tidak benar secara konsep. Nah, ketemulah nilai cos X-nya adalah negatif setengah akar 2. Teman-teman untuk menentukan sudut awal ini, sudut berapakah yang cosnya min setengah akar 2 ini, teman-teman kita tahu yang cosnya negatif itu bisa di kuadran 2, bisa kuadran 3 ya. Jadi yang mana saja bebas untuk awalannya, bisa 135, bisa 225, terserah ya. Dan nanti hasilnya akan sama. Tadi juga sama untuk yang sinnya pi per 4 itu, mohon maaf, ketika sinnya setengah akar 2 itu bisa saja di kuadran 1 dan kuadran 2. Bisa 45, bisa 135. Itu sama aja, startnya dari mana saja bebas, karena nanti hasilnya akan sama. Tapi saya sarankan, ambil start yang kira-kira mudah. Kalau positif, ya ambillah biasanya di kuadran 1 ya, kalau positif. Kalau yang negatif, ya silakan sesuaikan, tapi pilih dulu yang kuadran yang paling kecil. Nah, ini rumusnya teman-teman untuk cos ya. Sama awalnya dengan sinus ya. Langsung sudut itu sendiri ditambah K kali 2Pi. Ingat teman-teman, K itu adalah harus bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Jadi mulai dari 0, maksud saya bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Bilangan bulat itu teman-teman bahasa praktisnya gampang banget. Bulat itu ya bulat ya, bulat. Artinya tidak berkoma. Itu adalah yang namanya bulat ya. Min 1 juga bulat ya, jadi nggak ada komanya. Itulah mungkin bulat. Pokoknya tidak pecahan atau tidak berdesimal, maka dikatakan bilangan bulat. Nah, berikutnya, nah ini rumusnya teman-teman. Jangan lupakan kalau cos itu adalah min ya, min sudut itu. Bukan pi per, bukan pi kurangi sudut itu, tapi adalah min sudut itu ya. Nah, di sini untuk K-nya 0 nggak mungkin ya teman-teman, tapi langsung kita buat K-nya adalah 1 ya, karena kita merelevansikan dengan interval yang diminta oleh soal ini. 2 pi-nya kita buat jadi 8 per 4 pi teman-teman ya. 8 kurangi 3 jadi 5 per 4 pi. Sehingga himpunan penyelesaian yang persamaan kedua ini teman-teman didapatlah 3 per 4 pi dan juga 5 per 4 pi. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan trigonometri ini teman-teman tinggal cari irisan dari kedua persamaannya teman-teman. Ayo, mana irisannya teman-teman? Mana yang samanya? Jelas ya, adalah 3 per 4 pi. Oke, itu barangkali untuk nomor 2. Terima kasih.